Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Mohon maaf ya untuk Tongwa dari Renegade Immortal mengalami keterlambatan dalam penayangan guys. Alasannya untuk daerah Mimin terkena banjir. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuklah keterlambatan ini. Musibah tidak ada yang tahu. Dan kita akanlah memasuki Tongwa Renegade Immortal tepatnya untuk episode 124. Untuk di episode sebelumnya, Wang Lin telah membakar jiwanya, membuat klonnya haruslah musnah. Sebetulnya sih tidak musnah, karena dia memiliki pil darah abadi milik dari Yao Xisui. Yang dimana pil ini bisa untuklah membangkitkan dia kembali guys, atau kembali seperti utuh. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kita diperlihatkan 1 jam sebelum kejadian ini benar-benar terjadi, yang dimana Wang Lin memaksa Yao Xisui menggunakan metode pil jiwa darah. Dengan sebuah iming-iming, dia akanlah menukar dengan satu kesempatan hidupnya. Jika Yao Xisui tidaklah memberitahu metodenya, dia memang tidak akanlah menghabisi nyawanya, melainkan dia akanlah menderita dan terperangkap selamanya dalam kehampaan. Itu jauh lebih menderita guys. Dan kita kembali ke masa sekarang, Wang Lin telah berhasil untuk bangkit kembali. Tetapi ya, dia tidak menyangka konsekuensi dalam mengkonsumsi buah kerasukan iblis ternyata begitu sangatlah parah. Dan Wang Lin sedikitlah kecewa dengan tinju dia sebelumnya. Meski untuk menara hitam hancur, tetapi ya esensi aslinya belumlah berhasil dimusnahkan. Dan Wang Lin berpikir hanya siluman kuno sajalah yang bisa menahannya guys. Jadi ya, Wang Lin memutuskan untuk kembali ke kota siluman langit terlebih dahulu. Sedangkan untuk si Tuan Iblis satu ini, dia telah mengetahui Wang Lin masihlah hidup. Sehingga ya dia pun merubah wujudnya yang sangatlah mirip dengan Ling Tianhuo. Dan dia akanlah menemui Wang Lin untuk membayar atas perbuatannya. Sesingkatnya, ketika Wang Lin berada di dataran luas, mereka berdua langsunglah bertemu dan terlibat dalam pertarungan. Wang Lin sungguhlah terkejut karena auranya begitu sangatlah berbeda. Namun untuk wajahnya sekilas terlihat seperti Ling Tianhuo. Lantas Wang Lin mempertanyakan untuk Ling Tianhuo adalah master pedang Daluo dan dari mana dia mendapatkan tubuh fisiknya. Pertanyaan dari Wang Lin membuat dia langsunglah pusing-pusing. Mendapati kesempatan, Wang Lin mengeluarkan teknik perpindahan guys. Sayangnya, menggunakan teknik perpindahan memerlukan beberapa waktu, sehingga Wang Lin mengurungkan niatnya dan mencoba untuklah mencari solusi lain guys. Yaitu dengan cara menyelam ke bawah tanah dan langsunglah naik ke permukaan dengan berteriak kepada siluman kuno sampai kapan dia akanlah terus menonton. Dan suara dari Wang Lin langsunglah dijawab oleh Yao Kuno atau siluman kuno ya. Kedatangannya tampaklah begitu kesal kepada Wang Lin karena sudah 10 tahun dia tidaklah menepati janjinya. Karena janji yang harus ditepati oleh Wang Lin yaitu 3 bulan ke depan dia haruslah datang ke kolam darah untuklah menemuinya. Tetapi ya 10 tahun berlalu Wang Lin sama sekali tidaklah muncul. Gimana orang kagak kesal? Untuk Wang Lin, dia hanya meminta maaf dan meminta bantuannya untuk kali ini. Sontak, Yao Kuno akanlah meminjam darah dari Wang Lin. Sehingga dia pun memiliki wujud berwarna merah. Dan mereka berdua ini memang saling mengenal satu sama lain ya. Si iblis kuno ini memanggilnya sebagai Beluo. Untuk siluman kuno memperingatinya. Dia hanyalah salah satu dari 9 iblis penyintas di bawahnya. Jadi, dia sama sekali tidaklah pantas untuk berhadapan dengannya. Untuk Wang Lin inginlah menjelaskan tentang 10 tahun yang lalu. Tetapi ya, Yao Kuno meminta kepada dia untuklah pergi dari sini dan pulihkanlah kekuatannya terlebih dahulu. Mendengar ini, Wang Lin langsunglah mundur begitu jauh dan menyaksikan pertarungan mereka berdua sembari memulihkan tubuhnya.
Untuk Wang Lin sendiri yang menyaksikannya sungguhlah dibuat begitu kagum karena ini adalah pertarungan antara teknik dewa kuno. Sehingga Wang Lin memanggil tubuh aslinya dan mengingat perkataan dari Dewa Tusi kalau siluman kuno, dewa kuno, dan juga iblis kuno memang berasal dari satu garis keturunan. Jika dia berhasil menemukan ketiganya, maka itu adalah kesempatan pencerahan Tao untuknya sendiri. Jadi dia meminta untuklah perhatikan dengan baik-baik pertarungan mereka berdua. Tetapi Wang Lin tahu kalau itu bukanlah iblis kuno yang sesungguhnya, melainkan hanyalah iblis penyintas. Meski begitu, dia juga termasuk bagiannya. Hal inilah membuat Wang Lin berhasil untuklah memahami sebagian dari teknik dewa kuno. Dengan begini Wang Lin mendapati pencerahan, begitu juga dengan tubuh dewa kunonya. Bahkan untuk 4 tetes cairan abadi juga berhasil untuklah dimurnikan. Dan kini dia hanyalah perlu membutuhkan 3 hari guys. Tetapi untuk pertarungan siluman kuno dengan iblis penyintas masihlah begitu sangat sengit. Dan Wang Lin merasakan ada yang aneh dalam pertarungan mereka berdua. Untuk siluman kuno tampak menyerang dengan begitu mematikan. Seakan-akan setiap serangannya begitu sangatlah telak. Tetapi kenyataannya dia sedanglah menahan diri. Dan untuk si iblis penyintas kembali mempertanyakan kepada Belo alias siluman kuno, demi semut yang begitu kecil, dia mau bertempur mati-matian dengannya. Apakah tindakan dia begitu sepadan? Jawaban dari siluman kuno, semua tindakannya tidak perlu untuklah dia komentari. Mendengar ini si iblis penyintas sungguhlah begitu marah dengan mengancam jika tuannya tahu, pasti dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Maksud dari tuannya adalah iblis kuno yang sesungguhnya guys. Untuk Wang Lin yang mendengar pernyataan tersebut, dia sudah tahu kalau semua ini mengarah kepada iblis kuno. Jika si iblis penyintas ini berhasil untuklah melarikan diri, pasti Wang Lin akanlah mendapati masalah besar dan juga akanlah mengejarnya sampailah ke ujung dunia. Sehingga Wang Lin memutuskan terlibat dalam pertarungan guys. Menurut Wang Lin kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan secara damai, maka salah satu dari mereka harus ada yang meninggoy. Sehingga semua kemampuan dari Wang Lin dikeluarkan, seperti pedang surgawi, suligao, bahkan untuk bendera 1 miliar jiwanya juga dikeluarkan. Alasan Wang Lin mengeluarkan semua kemampuan serta hartanya karena dia inginlah menghancurkan jiwa dari iblis penyintas ini. Sehingga tombak air langsunglah dilempar ke arah iblis penyintas, membuat dia cukuplah terluka. Sesuai dugaan dari Wang Lin kalau dia akanlah melarikan diri. Tetapi Wang Lin sudahlah berada 1 langkah di depannya. Dia kembali melemparkan tombaknya yang memiliki kekuatan campuran dari kesadaran ilahi dan kehendak Tao. Serangan tersebut berhasil untuklah menghancurkan pertahanannya, bahkan menembus tubuhnya. Tetapi ini belumlah berakhir, karena kesadaran ilahinya berhasil untuklah keluar. Dan dia masih merasa aman karena dia masih memiliki jira iblis. Bahkan dengan kultivasi dari Wang Lin saat ini sangatlah tidak mungkin bisa untuk menghabisi nyawanya. Ditambah untuk buah kerasukan iblisnya sudahlah tidak ada. Dan Wang Lin membalas sejak kapan buah kerasukan iblisnya telah habis. Dan Wang Lin kembali untuklah menggunakannya guys. Sehingga Wang Lin berhasil untuklah mengejarnya. Siapa sangka si iblis penyintas malah memasuki lautan kesadaran dari Wang Lin untuklah merebut tubuhnya guys. Tetapi inilah yang direncanakan oleh Wang Lin, serta ini juga yang dipertaruhkan oleh Wang Lin.
untuk siluman kuno hanya bisa geleng-geleng kepala dengan tindakan nekat dari Wang Lin. Bisa-bisanya dia menjadikan dirinya sebagai umpan. Dia merancang untuklah menjebak iblis penyintas di jiwa primordialnya sendiri. Dan juga memaksa untuklah siluman kuno memasuki lautan kesadarannya. Jika dia memasukinya, berarti dia juga memenuhi keinginan dari Wang Lin. Namun, jika dia tidak masuk dan membantu Wang Lin, maka pertarungan 3 hari ini akanlah sia-sia. Intinya, rencana dari Wang Lin, dia inginlah membuat siluman kuno tidak lagi menahan kekuatannya, guys. Beruntungnya, rencana dari Wang Lin berjalan lancar. Yao Kuno memutuskan untuklah membantu Wang Lin. Karena penantian dia selama 10 tahun dan 3 hari ini tidaklah boleh berakhir dengan sia-sia. Sementara itu, di negara Chu, terutama untuklah sekte awan langit, sektenya dari Wang Lin sendiri, ada salah satu bocah dengan mempertanyakan apakah legenda dari patung ini benar adanya. Sang tetua, sebagai saksi asli kehidupan dari Wang Lin, dia menjelaskan dengan begitu detail. Jalan kultivasi dia begitu sangatlah berbeda dari kultivator pada umumnya. Bahkan untuk saat ini, kekuatannya mengguncang seluruh planet Vermilion. Dan untuk posisi paling tertinggi dari planet Vermilion juga menghormati keberadaannya. Dan seluruh para kultivator memberikan lilin yang teruslah menyala setiap hari sebagai tanda cahaya yang mereka kirimkan untuknya. Maksudnya itu sebuah doa yang baik untuklah perjalanan dari Wang Lin. Kembali kepada Wang Lin yang telah memakan beberapa bulan dalam kultivasi kerasnya, dia berhasil untuklah menstabilkan energi Rana Askendannya. Meski sampai saat ini dia belum bisa sepenuhnya untuklah menyempurnakan energi iblis satu ini. Dan Wang Lin merasa begitu beruntung dengan adanya siluman kuno, ini bisa untuklah menahannya sementara waktu. Jadi ya, jika dia memiliki kesempatan, maka Wang Lin akanlah memurnikannya menjadi jiwa primordial kedua. Wah, setelah dari semua itu, siluman kuno mempertanyakan apakah dia akanlah pergi. Sontak ya, Wang Lin yang merasa berhutang budi karena untuk siluman kuno ini telah membantunya 3 kali, jika dia pergi begitu saja, maka nyawanya lah yang akan terancam. Lantas, Wang Lin meminta maaf serta berterima kasih. Alasan dia untuklah pergi karena dia haruslah memenuhi perjanjiannya terlebih dahulu. Ditambah, Wang Lin meminta satu bantuan. Kalau dia haruslah mencarikan teman lamanya sembari memperlihatkan menara pagoda milik dari Zoe. Yang diinginkan oleh Wang Lin yaitu mengumpulkan roh pedang Zoe, guys. Ketika diperiksa, tidak ada roh pedang di wilayah siluman langit. Namun, dia memberikan sebuah kesepakatan jika dia ingin memperluas pencariannya, maka Wang Lin haruslah membawa kembali satu siluman untuknya terlebih dahulu. Dan Wang Lin menyanggupinya. Sebelum dia pergi, ada 2 hal yang diminta kepada siluman kuno. Yang pertama, untuk si iblis penyintas ini akanlah menjadi miliknya. Karena untuk Wang Lin sangatlah percaya sosok ini memiliki keterkaitan dengan master pedang Ling Tianhuo. Dan yang kedua, izinkanlah dia memasuki warisan dari siluman kuno. Untuk permintaan pertamanya diiyakan, tetapi untuk di permintaan kedua, dia akanlah memberikan izin, tetapi ya dalam 100 tahun ke depan, Wang Lin haruslah membawakan satu siluman. Barulah mereka akanlah membahas tentang warisan siluman kuno. Tidak sampai di situ, Wang Lin juga menjadi utusan pribadi darinya. Dan posisi dia jauh lebih tinggi daripada Kaisar Iblis. Kebetulan untuk waktu dekat ini, wilayah siluman langit dan wilayah siluman api akanlah segera memulai peperangan. Jadi ya, inilah kesempatan bagi Wang Lin untuklah memanfaatkan kesempatannya dalam mendekati siluman api. Dan Wang Lin menyanggupi semua tugas dari siluman kuno,
sembari berkata untuk janji 100 tahun dia akanlah menepatinya. Dan kita bersambung untuklah di episode 124. Untuk di episode kali ini, Wang Lin memiliki hutang yang begitu banyak kepada siluman kuno, guys. Terutama untuklah janji 100 tahunnya, yang dimana Wang Lin haruslah membawakan satu siluman untuklah siluman kuno. Jika dia berhasil, barulah membahas tentang warisan siluman kuno, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Lagi-lagi, Mimin meminta maaf atas keterlambatannya. Iya, musibah kagak ada yang tahu ya. Hujan seharian tanpa henti membuat daerah Mimin benar-benar terdampak banjir. Jadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Musibah tidak ada yang tahu, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.